Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap selalu semangat ya. Bertemu lagi dengan saya Dini Rosita Hidayati, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 27A Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Video ini adalah koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar semua murid. Seperti yang telah kita pelajari di modul sebelumnya, Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, kita tentu menyadari bahwa setiap murid yang duduk di kelas kita adalah individu yang unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain yang berbeda. Nah, tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dan memastikan bahwa dalam prosesnya, anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid yang beragam tersebut, guru menyesuaikan proses pembelajaran di kelas menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid sehingga pembelajaran di kelas dapat mendukung semua murid. Lalu bagaimana ya caranya untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang pertama, guru harus mendefinisikan tujuan pembelajaran dalam kurikulum dengan jelas terlebih dahulu. Selain guru, murid juga harus memahami tujuan pembelajaran tersebut dengan jelas. Selanjutnya, guru menanggapi dan merespon kebutuhan belajar murid dan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Selain itu, guru juga menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Dalam hal ini, guru memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses belajar mereka. Guru juga melakukan manajemen kelas yang efektif dengan cara menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas dan struktur yang jelas. Sehingga walaupun mungkin kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Yang kelima, guru melakukan penilaian berkelanjutan berkaitan dengan kebutuhan belajar murid. Guru menggunakan informasi yang didapat dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Pada intinya, pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Lalu, apa saja kebutuhan murid yang harus diperhatikan oleh guru? Menurut Tomlinson, dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom, kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid menjadi 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Dengan mengetahui kesiapan belajar, guru dapat menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana posisi pengetahuan murid itu berada.
sehingga murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Pengetahuan tentang minat siswa membantu guru untuk dapat mempertimbangkan bagaimana ia dapat mempertahankan dan menarik minat murid-muridnya dalam belajar. Dengan demikian, murid bisa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas tersebut memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri mereka. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu merasa paling baik dalam belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid agar bisa belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor, antara lain preferensi terhadap lingkungan belajar, pengaruh budaya, preferensi gaya belajar, dan preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk. Murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas itu memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini: mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian-penilaian formatif dan diagnostik. Adapun strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan pada murid menyesuaikan kesiapan, minat, dan profil belajar. Contohnya, dalam pembelajaran bahasa Inggris, murid belajar sesuai dengan levelnya. Dalam mempelajari teks prosedur, murid belajar berbagai teks sesuai minatnya. Media belajar, audio, video, atau teks juga menyesuaikan dengan gaya belajar mereka. Diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Contohnya, mereka bisa bekerja secara individual atau berkelompok, secara mandiri atau dibantu oleh guru atau temannya, dan variasi lama waktu untuk menyelesaikan tugas. Guru juga dapat melakukan diferensiasi produk dengan cara memberikan pilihan tantangan, keragaman, dan variasi agar murid dapat mengekspresikan hasil pembelajaran. Meskipun beragam, guru harus mengkomunikasikan indikator kualitas yang diharapkan dari produk tersebut. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, ada 7 karakteristik iklim lingkungan belajar yang mendukung, yaitu pertama, kehadiran setiap orang dalam kelas dihargai. Yang kedua, setiap orang di dalam kelas saling menghargai. Mereka berbagi kebutuhan akan perasaan diterima, dihormati, aman, dan sukses. Yang ketiga, murid merasa aman secara fisik dan psikis untuk mencoba berbagai ide kreatif. Yang keempat, tujuan pembelajaran berdiferensiasi adalah membantu setiap murid tumbuh semaksimal mungkin sesuai kemampuannya. Yang kelima, guru mengajar untuk kesuksesan murid. Selanjutnya, guru bersikap adil dengan memastikan semua murid mendapatkan apa yang ia butuhkan untuk tumbuh dan sukses. Yang terakhir, guru dan siswa berkolaborasi untuk penumbuhan dan kesuksesan bersama. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya dalam pendidikan guru penggerak ini? Ya, tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus mempunyai nilai-nilai yang berpihak pada murid,
reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif agar mampu menciptakan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan murid serta dapat mewujudkan kepemimpinan murid melalui Merdeka Belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan klaster lebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian video kali ini, semoga selalu tergerak, bergerak, menggerakkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.